Halo, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Vena Kinta, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Gerombolan remaja yang menyerang dan merusak sepeda motor milik warga Gang Mayong Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam ditangkap polisi. Penangkapan belasan remaja oleh tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur diwarnai aksi kejar-kejaran. Meski sebagian mereka melarikan diri, namun 2 orang diantaranya berhasil ditangkap saat sedang bersembunyi di dalam kamar mandi umum milik warga. Udah lu ngapain sih? Nyari saya. Udah dia lu sibuk banget lu. Selanjutnya, keduanya langsung digiring ke Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, gerombolan remaja menyerang dan merusak sepeda motor warga Gang Mayong, Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara 2 kelompok pemuda di Medan Labuhan, Sumatera Utara, Minggu malam tadi terlibat tawuran. Kedua kelompok remaja itu saling serang dengan menggunakan panah, pecahan kaca, serta batu di jalan lintas Medan Belawan, persisnya di atas jembatan Titik Kembar, Kecamatan Labuhan, Sumatera Utara. Tawuran ini berlangsung hampir 1 jam. Praktis, lalu lintas dari kota Medan menuju Pelabuhan Belawan terhenti karena para pengendara tidak ada yang berani melintas. 1 kios pedagang pulsa dijarah dan dirusak oleh para pelaku tawuran. Tawuran berhasil dibubarkan setelah anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan bersenjata lengkap menghalau mereka. Belasan rumah toko atau ruko di Jalan Sudirman, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Minggu malam tadi hangus terbakar. Seluruh bangunan ruko terbakar hangus dilalap api berikut isinya. Warga setempat dan pemilik ruko panik karena barang dagangan milik mereka tak bisa diselamatkan. Arus lalu lintas menuju Pekanbaru Riau dan sebaliknya menuju Kota Medan macet mencapai 3 km. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruko. Di Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 7.30. Pada saat ini tepat pada jalan. Sekelompok pemuda memblokade lampu lalu lintas Ciceri, Kota Serang, Banten. Lebih memprihatinkan, komplotan pemuda itu mengacung-acungkan senjata tajam saat beraksi. Tengok kanan, tengok kiri, lagi-lagi, serang timur, tutup. Timur kota, timur kota. Pemuda-pemuda yang tak punya maksud jelas ini tiba-tiba mengganggu keamanan sarana umum. Mereka bahkan memblokade persimpangan Ciceri, Kota Serang, Banten. Timur kota, timur. Tak cukup pamer senjata tajam. Pemuda-pemuda itu membunyikan knalpot bising mereka sambil berteriak ala barbarian alias kelompok orang tak beradab. Video aksi berandalan-berandalan muda itu pun viral dan menimbulkan keresahan. Polda Banten menyatakan video itu direkam pada Jumat malam lalu. Aksi kelompok preman muda itu direkam di depan pos polisi Ciceri. Tak lama kemudian, polisi menangkap sejumlah pemuda dalam rekaman tersebut. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan di Polres. Sedang didalami motif ataupun upaya daripada kelompok pemuda anarkis yang diduga akan melakukan aksi keributan ataupun tawuran. Dan alhamdulillah kita telah amankan 4 orang saat ini di Polres Serang Kabupaten dan 1 orang di Polres Serang Kota. Sedang dalam proses penyelidikan, manakala terbukti yang bersangkutan melakukan aksi pelanggaran hukum, maka akan kita tindak tegas.
Selain menangkap para pembuat onar, polisi juga menyisir sarang-sarang preman yang kerap meresahkan. Polisi mencurigai mereka akan membuat keributan di kota Serang dengan membuat video provokasi. Tengok kanan, tengok kiri. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Sebuah kapal penumpang KM Fajar Baru 8 terbakar di pelabuhan Kota Sorong, Papua Barat. Kapal penumpang KM Fajar Baru 8 terbakar di Pelabuhan Rakyat Kota Sorong pada Minggu kemarin. Kapal penumpang tersebut terbakar sesaat bersandar setelah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Waisai. Api sendiri pertama kali diketahui berasal dari bagian kamar belakang bagian mesin kapal. Untuk mencegah api merembet ke kapal lain, petugas akhirnya menarik kapal keluar ke pagar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kejadian terjadi setelah penumpang turun dari kapal. Diduga adanya percikan api saat tengah berada di udara, pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan BTK 6830 tujuan Jambi, Jakarta akhirnya harus melakukan pendaratan darurat di Bandara Sultan Taha Jambi. Pesawat tersebut sebelumnya sudah sempat mengudara selama 20 menit dari Jambi menuju Jakarta. Namun demi keselamatan penumpang, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandara Sultan Taha Jambi untuk melakukan pendaratan darurat. Fire! Pukul 13.51 waktu Indonesia Barat, pesawat akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara Sultan Taha Jambi dengan kondisi ban pecah dan mengeluarkan percikan api. Petugas bandara dan Basarnas telah berjaga di sekitar landasan pacu Bandara Sultan Taha ketika pesawat melakukan pendaratan darurat tersebut. 123 penumpang dievakuasi oleh tim SAR untuk selanjutnya dibawa ke ruang tunggu Bandara Sultan Taha Jambi. Pihak Bandara Sultan Taha belum bisa memastikan penyebab kerusakan pesawat Batik Air tersebut karena masih menunggu penyelidikan pihak KNKT. Satu orang tewas, sementara 2 orang lainnya terluka dalam peristiwa tanah longsor di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tebing setinggi 50 meter longsor bersama pagar beton sebuah rumah yang ambruk setelah terus-menerus diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir. Ada di TKP longsor, ini ada 3 orang. Beginilah kondisi sesaat setelah tebing setinggi 50 meter di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, longsor. Selain material tanah, sebuah pagar, serta sebagian dapur rumah kos yang berada di tepi tebing ambruk. 3 orang yang sedang memperbaiki saluran air di bagian dapur rumah ikut terjatuh bersama bagian tebing yang longsor. 2 orang terluka, sementara 1 orang lain yang meninggal dunia setelah terhimpit tembok beton selama hampir 1 jam. Proses evakuasi korban tewas berjalan cukup lama lantaran ketiadaan alat berat. Warga bergotong royong mengangkat beton dibantu sebuah kendaraan dinas milik Polres Majene. Dua bilik, nah dapat ini kan 3 tertimbung. Masyarakat dan petugas yang telah tiba di TKP melakukan evakuasi di itu. 2 korban yang pertama dievakuasi yang mengalami luka ringan, Pak ya. Iya. Luka ringan pada kaki. Alhamdulillah karena badan sebagian di atas permukaan air. Korban yang ketiga itu perempuan, dia badan sampai kepala itu dia di bawah permukaan air, tertindih. Tim sudah berada di TKP longsor. Hingga saat ini 2 korban yang selamat dan merupakan penghuni rumah kos tersebut masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan. Eskapator karena kami mencoba Partai Golongan Karya atau Golkar kemarin menutup rapat pimpinan nasional yang telah digelar sejak tanggal 5 Maret 2021. Dalam Rapimnas dibahas strategi untuk memenangkan pemilu 2024.
Rapimnas Partai Golkar berlangsung selama 2 hari di Jakarta secara tertutup. Penegakan hukum dengan peningkatan. Dalam penutupan Rapimnas Sabtu kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengesahkan beberapa hasil yang telah disepakati dalam Rapimnas. Kita bisa berjuang memenangkan Partai Golkar. Partai Golkar memutuskan untuk merahasiakan strategi pemenangan dalam pemilu 2024 maupun pilkada. Saudara-saudara siap. Erlangga juga menyampaikan bahwa kemenangan pemilihan legislatif, pilpres dan pilkada bersifat strategis dan tidak terbuka untuk publik. Indonesia. Karena mau menang. Kalau memenangkan strategi tidak diumbar ke publik. Tapi ujungnya pemilu 2024 target Partai Golkar adalah memenangkan pileg dan pilpres, dan mulai segera kita akan mempersiapkan kesiapan daripada jaringan yang ada di Partai Golkar, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, desa, kelurahan, dengan strategi-strategi yang tentu mendorong fungsionaris-fungsionaris yang ada untuk difungsikan. Ya, kalau nama itu kan sudah diusung di dalam Munas, dan itu tentu diperkuat di dalam Rapimnas dan Rakernas. Jadi itu nanti strateginya akan dibuat secara bertahap. Media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan Erlangga untuk menghadapi pemilu 2024, Partai Golkar tetap terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain. Dalam Rapimnas, Partai Golkar juga membahas tentang dukungannya terhadap pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Kisruh di tubuh Partai Demokrat menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat menilai Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat merupakan bentuk intervensi kekuasaan. Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara telah memantik kekisruhan di tubuh partai berlogo Mercy tersebut. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Adi Prayitno menilai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat itu merupakan bentuk intervensi oleh pihak eksternal. Nah, yang menjadi ramai dalam persoalan konflik internal Partai Demokrat ini karena melibatkan pihak-pihak eksternal, apalagi pihak eksternal itu punya sinyalmen yang saat ini menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Andai misalnya KLB Partai Demokrat, ketua umumnya itu adalah Johnny Allen, Marzuki Ali, Darmizal, atau yang lainnya, kader Demokrat, saya kira ini akan dianggap sebagai sebuah persoalan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika KLB Partai Demokrat menobatkan Muldoko sebagai ketua umum, disinilah kemudian letak bagaimana orang kemudian mulai mempertanyakan bagaimana suksesi kepemimpinan di sebuah partai politik dalam tanda kutip diintervensi oleh pihak luar. Sedangkan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah menegaskan, pola pembelahan satu partai politik oleh pihak luar akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Pola-pola pembelahan partai politik ini sesungguhnya akan berdampak buruk pada pembangunan demokrasi. Karena partai politik itu adalah pilar penting dari demokrasi. Ketika partai politik itu tidak tumbuh sehat, bahkan diintervensi, bahkan diganggu, karena mungkin partai ini mulai memilih jalan dengan jelas, jalan oposisi, saya kira pada akhirnya justru partai politik menjadi tidak sehat karena ada pembelahan di situ. Dan ketika partai politik menjadi tidak sehat, akan menimbulkan instabilitas politik. Dan ketika instabilitas politik itu kemudian meluas, ya saya kira demokrasi kita akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Dari Jakarta, Maria Segaf, Budi Utomo, TV One mengabarkan.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sumatera Utara. Seperti apa rekam jejak Muldoko? Berikut informasinya untuk Anda. Perjalanan karir Muldoko terbilang mulus. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur 8 Juli 1957 itu melesat namanya sejak menjabat sebagai Kasdam Jaya di tahun 2008. Pada tahun 2010, ia mengalami 3 kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat mulai dari Pangdiv 1 Kostrad menjadi Pangdam 12 Tanjung Pura dan Pangdam 3 Siliwangi. Pada Agustus 2011, Muldoko menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sebelum menjabat Wakasat pada Februari 2013. 22 Mei 2013, ia dipercaya menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat. Puncak karir kemiliterannya adalah saat lulusan terbaik Akabri pada 1981 ini dilantik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Panglima TNI pada tahun 2013. 2 tahun menjadi Panglima TNI, Muldoko akhirnya pensiun pada tahun 2015. 14 Juli 2015, Muldoko menyerahkan jabatannya kepada Jenderal TNI yang baru, Gatot Nurmantio. Setelah purna tugas pada akhir 2016, Muldoko pun bergabung dengan Partai Hanura dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Nama Muldoko bahkan sempat muncul menjadi calon Ketua Umum menggantikan Wiranto yang saat itu sudah dilantik menjadi Menko Polhukam. Juli 2018, Muldoko akhirnya memilih mundur karena ingin fokus dengan tugasnya membantu Presiden di kantor staf kepresidenan. Di tahun 2019, Presiden Jokowi kembali mempercayakan Muldoko untuk menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Nama Muldoko kini ramai diperbincangkan karena menerima penetapan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret kemarin. Padahal sebelumnya berkali-kali Muldoko membantah tudingan keterlibatannya dalam pengambil alihan paksa atau kudeta posisi Ketua Umum dari Agus Harimurti Yudhoyono. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung menggelar rapat konsolidasi partai dengan para pimpinan pejabat teras petinggi partai di tingkat pusat. AHY menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap hasil KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat konsolidasi partai menyikapi hasil KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang yang digelar beberapa waktu lalu. Tidak hanya di tingkat pimpinan pusat, AHY menjelaskan konsolidasi partai dilakukan juga di jajaran DPD, DPC hingga ranting di 34 provinsi dan 512 kabupaten kota daerah. AHY kembali menegaskan bahwa gerakan pengambil alihan Partai Demokrat oleh Kepala KSP Muldoko sebagai bentuk ancaman pada demokrasi negara. Sehingga AHY menilai gerakan itu bukan lagi masalah internal partai dan harus segera ditindaklanjuti secara lebih serius. Sungguh berbeda karena aktor eksternal yaitu Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Saudara Muldoko, yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah, secara ilegal dan secara inkonstitusional. Dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak kesatria, dan memalukan karena jauh dari moral, etika, dan keteladanan di partai politik ini. Kami tentu punya hak dan kewajiban moral untuk melawan
gerakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat yang tidak sah itu. Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita. Kalau kita diam, sama saja kita membiarkan kemudian ada mereka-mereka yang berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan, kemudian semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi kita, kemudian seolah-olah mereka bisa berkuasa begitu saja. Ini adalah sebuah contoh buruk dalam demokrasi. Bahkan banyak pihak, civil society, masyarakat luas yang mengatakan terlalu, berlebihan, cross the line, too much and too far. Konsolidasi ini digelar sebagai bentuk kesetiaan dan kebulatan visi seluruh pimpinan pengurus dan kader partai yang memang sah di jajaran Partai Demokrat. Dari Jakarta, Maria Assegaf, Dani Martin, TV One mengabarkan. Acara politik yang dilabeli Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara telah menetapkan Muldoko sebagai ketua umum partai. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono masih duduk sebagai ketum hasil Kongres kelima Demokrat. Partai Demokrat kini terbelah, diprediksi kedua kubu akan berebut legalitas kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Konflik di Partai Demokrat kian memanas pasca Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret kemarin. Kepengurusan DPP Partai Demokrat yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono berat. AHY menilai KLB di Deli Serdang ilegal karena melanggar ADART partai. Yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Muldoko mengklaim dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara konstitusional dan sesuai ADART. Ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Kekuatan seorang panglima ada di pundak para komandan lapangan seperti kalian semuanya. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Partai Demokrat kini terbelah. Pengamat politik Adi Prayitno memprediksi kedua kubu akan berebut legalitas kepemimpinan. Politik Partai Demokrat terbelah dua, kubu AHY dan kubu Muldoko. Publik sudah bisa menerka bahwa ke depan kedua kubu ini akan berusaha untuk berebut legalitas formal melalui SK Menkumham. Publik juga bertanya kira-kira SK itu kemana akan diberikan. Kalau bicara tentang legal formal, tentu saja dalam konteks ini kubu AHY jauh lebih diuntungkan karena kepengurusan ADART yang terdaftar di SK Menkumham saat ini adalah kubu AHY, sementara versi KLB tidak memiliki legalitasnya. Tapi satu hal,
hal-hal yang sifatnya lebat formal semacam ini agak sulit bagi kecenderungan untuk menerka apakah SK Menkumham betul akan ke AHY ataupun tidak. Ada persoalan-persoalan lain seperti persoalan politik, persoalan kekuasaan yang seringkali membuat SK Menkumham tidak jatuh kepada pihak yang relatif kelihatan secara legal formal lebih sah untuk mendapatkan itu. Adi juga menyarankan persoalan legalitas parpol yang selama ini diatur Kemenkumham dicabut karena dinilai rentan secara politis. Saya kira penting untuk dipikirkan bagaimana soal legalitas partai politik jangan lagi diberikan kepada Menkumham. Satu posisi politik yang sebenarnya kita tahu bahwa siapapun yang menjadi menteri biasanya berasal dari sebuah partai politik tertentu yang sangat riskan syarat dengan kepentingan politik, yang sangat riskan ada unsur-unsur interest yang kemudian merugikan pihak tertentu yang bisa juga dijadikan sebagai alat kekuasaan politik. Karenanya ke depan keabsahan partai politik mestinya diberikan kepada KPU sebagai penyelenggara. Kenapa diberikan kepada KPU? Pertama karena KPU ini keputusannya kolektif kolegial. Yang kedua juga terdiri dari berbagai unsur profesional yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh kepentingan politik tertentu. Dan yang paling penting KPU kinerjanya bisa diaudit, bisa diukur dan transparansinya bisa dilakukan melalui mekanisme pengontrolan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Isu kudeta Partai Demokrat sudah mewarnai jagat politik negeri sejak awal Februari kemarin. Kala itu, AHY mengungkapkan upaya kudeta melibatkan kader aktif, mantan kader, dan pihak luar yang berada di lingkaran pemerintahan Joko Widodo. Nama Muldoko pun dituding sebagai dalang di balik upaya kudeta tersebut. Tim TV One mengabarkan. Sebuah tempat wisata di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah rusak parah diterjang banjir bandang. Dalam rekaman amatir ini, terlihat detik-detik banjir bandang menghanyutkan gazebo di wisata air Banyu Gemblinding, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Kejadian tersebut menurut pengelola objek wisata merupakan luapan air dari atas Gunung Merapi yang diguyur hujan selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena pihak pengelola telah melarang para wisatawan untuk bermain di aliran sungai tersebut. Dan hingga kini pihak pengelola belum mendata sejumlah kerugian akibat banjir bandang tersebut. Sebuah pohon tumbang menimpa mobil minibus di Kecamatan Randundongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Inilah video amatir saat sebuah pohon tumbang menimpa mobil di Desa Semaya, Kecamatan Randundongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kondisi mobil minibus berpenumpang 8 orang ini ringsek. Mobil yang naas ini merupakan rombongan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang akan berangkat ke Kabupaten Pati untuk menghadiri hajatan. Saat kejadian, cuaca di lokasi tengah hujan lebat disertai angin dan petir. Petugas dan warga yang berusaha mengevakuasi korban sempat mengalami kesulitan akibat kondisi mobil yang rusak berat. 4 penumpang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mardatilah di Purwokerto. Menurut pihak rumah sakit, korban tewas mengalami patah tulang dan luka berat di bagian kepala. Sedangkan korban selamat mengalami luka-luka dan patah tulang. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Mardatilah itu totalnya ada 8, satu rombongan itu satu mobil itu 8 orang. Terus yang meninggal 4 berarti, terus yang luka berat 2 itu terdiri dari patah tulang di tangan dan kaki, yang satunya cedera di kepala sama di kaki juga. Terus akhirnya yang dua-duanya ini rencana dirujuk
Terus kemudian yang luka ringan saja ada 2 anak kecil semua, sepertinya sudah dibawa ke keluarga pulang ke rumah. 4 korban tewas dalam kecelakaan ini Minggu pagi langsung dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara korban luka berat kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pemalang. Dari Pemalang dan Banyumas, Jawa Tengah, Adi Mustafa, Sonik Chatmiko, TV One mengabarkan. Penangkapan tersangka bandar narkoba di Sampang, Jawa Timur digagalkan warga. Dalam rekaman amatir, warga di desa Soekabanah Tengah menghadang petugas kepolisian yang akan menangkap tersangka bandar narkoba. Penggerebekan pun gagal, sementara DPO narkoba yang akan diamankan polisi dibawa kabur oleh warga. Atas pertimbangan keselamatan warga dan petugas, seluruh anggota polisi akhirnya membiarkan tersangka bandar narkoba tersebut dibawa oleh warga. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam Kabar Nusantara. Saya Vena Kintan pamit, terima kasih pemirsa, sampai jumpa.